Bila ingin melihat ikan, hafal kiai rupanya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Sudah. Baik, bismillah. Inilah peserta kita yang terakhir, kami persilakan kepada Ustadz Bayumi Takanalo. Ustadz Bayumi Takanalo, sudah kita saksikan tadi peserta yang pertama, kedua, betapa susahnya kan? Kita berharap ini adalah merupakan gong yang terbaik. Ya, bahasa Inggris bagus, Al-Qur'annya bagus, hadisnya bagus, apalagi tadi kontennya bagus. Udah siap? Serius? Kalau enggak pamit aja, silakan. Ya, kita hitung dari sekarang. Waktunya 7 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salam takzim, salam cinta, dan salam mahabbah spesial orang tua kami Profesor Dr. Khalid Nafis. Mudah-mudahan abayai sehat walafiat. Para alimil ulama, para ustadz, para kiai yang mudah-mudahan kita doakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema tausiah singkat pada sore hari ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pak, masih hidup? Arti ayat ini adalah my prophet Muhammad is the best example. Do you understand? Masya Allah. Kalau kita ingin pergi ke Mekah, cakep. Kalau kita ingin pergi ke Mekah, janganlah lupa bawa mentimun. Sudah lama saya berceramah, baru kali ini banyak duduk melamun. Lanjut. Di dalam tafsir Al-Maraghi, kata uswatun hasanah itu adalah qaulan, ucapan Rasul, dan yang kedua adalah fi'lan, perbuatan Rasul. Do you understand? Pahim tum? Masya Allah, luar biasa. Ucapan Rasul salah satunya adalah man sholla alaiha wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi Muhammad, berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat dari api neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Semuanya sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Bila ingin melihat ikan, hafal kiai rupanya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, bebaskan dulu hidupmu dari cicilan. Lanjut. Lanjut. Bu, sehat Bu ya? Pak Yai sehat? Alhamdulillah. Yang kedua adalah fi'lan, perbuatan Rasul. Ada dua perbuatan Rasul. Yang pertama adalah ibadah salat, dan yang kedua adalah tilawatil Quran. Fahimtum? Fahimtum? Do you understand? Salat. Salat, Bu. Salat subuh berapa rakaat? Salat zuhur berapa rakaat? Salat asar berapa rakaat? Salat maghrib berapa rakaat? Salat isya berapa rakaat? Salat jenazah 4 kali takbir. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Maghrib isya 3 dan 4. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, burung dara inggap hidahan. Cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa di acara Damai Indonesia Kutiwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bayumi Takando, luar biasa. Tadi mesti tambahin ya salam, ada gitunya kan mestinya kan. Baik, silakan Kiai Salahuddin untuk menyampaikan komentarnya. Baik, saya kasih bocor-bocor halus. Sebenarnya tadi ini kami alot untuk memutuskan 3 besar ya. Karena 10 besar ini sebenarnya hampir tidak ada celah. Semua bagus, tapi semua juga ada kekurangannya. Jadi penampilan Pak Ustaz Bayumi dan ya seperti yang disampaikan sudah sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan ini adalah kritik sekarang dan untuk sekarang, karena siapa tahu nanti Pak Ustaz Bayumi ini menjadi ustaz viral di kemudian hari ya. Itu nanti sebagai public figure ada risiko sosial yang kita dapatkan. Itu sama dengan yang dalam surah Al-Ahzab ya, dikatakan kepada keluarga Rasulullah, bila keluargamu melakukan wa may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahul azabu difain, itu berlipat ya. Jadi akhlaknya seorang dai itu mesti di atas rata-rata ya. Jadi apa yang dianggap orang sebagai satu kesalahan kecil, bagi seorang ustaz mesti kesalahan besar itu. Oleh karena itu mulai dari sekarang, karena saya melihat Pak Ustaz ini ada tanda-tanda menjadi viral nanti ya. Sudah mulai memasang 2 jantung. Kalau satu panas pakai jantung kedua. Ya, pengaman. Orang mencaci maki biasa-biasa saja. Ya, itu kedua. Jadi akhlaknya, jadi hindari lagi kata-kata seperti yang dikritikan tadi. Ini bocor-bocor halus ya. Semestinya kita mau itu tadi nomor 1 Anda. Tapi tidak jadi karena ada itu tadi. Ada bahaya juga itu ya. Tapi bagus sebenarnya. Kalau istri itu sama istri dilakukan bagus sekali, pahalanya besar. Tapi kalau di tempat publik, wah bisa menjadi pelecehan, kena undang-undang. Ya. Itu saja. Jadi itu dampak sosial kita, itu adalah risiko. Sedikit saja salah kita akan dirujak oleh netizen. Jadi kita akan disanjung dan kita akan dihina. Dan itu ketika Anda melakukan
satu kebaikan, jangan anggap itu kebaikan sesuatu yang besar supaya tidak sombong. Gitu. Ketika Anda melakukan kesalahan kecil, anggap itu kesalahan besar supaya Anda protection karena Anda disorot. Ya. Nah, ini pesan baca surah Al-Ahzab tentang Ahlul Bait. Public figure demikian. Ini pesan untuk kita semua karena saya yakin insya Allah kalau kita melihat apalagi dewan juri yang ada itu, saya kira tidak ada dewan juri dai di Indonesia sebanyak ini dan elit nasional. Sebenarnya dua saja sudah cukup. Saya tidak tahu MC ini dapat dana dari mana bisa menghadirkan Dr. Sen, Pak Profesor, ini semua orang waktunya itu 1 jam itu jutaan semua. Jadi kalau kita mau mengatakan dai yang paling premium di Indonesia adalah dai champion yang dilahirkan dari ini. Ya. Sudah saya kira saya tidak mau menambah lagi siapa tahu salah. Terima kasih Kiai. Wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Memang sangat kompleks sekali. Anda sangat lengkap sekali tadi. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Cuman bahasa Inggris saya hitung tadi cuma 3. Do you understand? Kurang itu. Itu poin pengurang itu sebenarnya itu. Ya, satu lagi mungkin dari Ustadz Agus. Silakan. Kiai Khalil. Oh, baik Kiai Khalil. Gak apa-apa, Kiai. Aduh, saya dikasih lebih karena mungkin hanya juri final aja. Jadi dikasih waktu lebih banyak. Menurut saya untuk penguasaan panggung oke. Ya, nyanyi-nyanyi oke. Tergantung segmentasinya aja. Kalau segmentasinya kayak Ustadz Zubaidi diajak nyanyi-nyanyi itu susah. Menurut saya udah oke semua ya. Cuman barangkali begini. Saya tuh masih menekankan dai itu tidak ngulang-ngulang apa yang ada di masyarakat. Setiap ceramah itu harus ada yang news dari aspek keilmuan. Jadi boleh orang cerita ini sudah biasa, maulid Nabi apa tiba-tiba. Tapi ada apa maulid Nabi? Tentang tadi bapaknya yang di Uswatun Hasanah. Keteladanan Nabi, kaulan wafilan. Udah bagus ngutipnya. Ada nggak yang spesifik yang Anda bisa ambil yang tak pernah orang dengar? Kecuali dengar dari Anda. Sehingga kita muncul sebagai penceramah itu enggak penceramah ecek-ecek. Nah, ini butuh belajar. Artinya kalau mau ceramah enggak asal oke, tapi dia harus persiapan dulu. Saya masih, ya mungkin karena saya sama Pak Dr. Zen sama-sama di dosen. Jadi kalau enggak ada novelty kalau dalam bahasa penelitian, kalau enggak ada yang baru tuh ngapain gitu loh kita ceramah. Kalau enggak ada novelty yang kita sampaikan, minimal ada satu yang tidak pernah didengarnya. Saya baru dengar dari dia udah begini nih kita. Cari orang yang mungkin bisa mengubah persepsi orang. Orang pertama kali uswatun hasanah itu begini. Oh, ada nabi itu loh, tentang nabi apa? Ngikutin nabi nggak harus diikuti semua apanya. Soal menikah lebih dari 4 itu. Nah, kan nggak harus diikuti. Cara nabi jalan itu tidak wajib diikuti, dia karakter. Rapinya iya. Gitu. Jadi ada orang yang sekarang ikuti sunnah. Sunnah itu menurut hadis beda mengikut fikih gitu. Jangan dikira-kira kita kalau nggak jagotan nggak ustadz sunnah. Gitu. Padahal orang yang nggak sunnah pasti nggak ustadz. Jadi ada nyos yang bisa mengubah persepsi orang yang dibelokkan. Sekedar ini bocoran saja biar Anda kalau ini dipakai nanti Damai Nusa akan selalu ngundang seperti Damai selalu ngundang saya. Wow, tepuk tangan. Terima kasih Kiai Khalil. Mungkin yang terakhir kembali ke media. Sira, silakan. Ini yang terakhir ini. Terima kasih Mas Agung. Melengkapi apa yang sudah disampaikan, memang tadi sedikit alot ya. Kita membahas kalau dari segi performance yang pertama memang jauh lebih bagus ya. Secara materi itu disampaikan lebih mendalam. Artinya komprehensif apa yang disampaikan. Kemudian pada tadi materi yang disampaikan itu tidak kena kepada intisarinya. Jadi saya dari tadi nunggu-nunggu ini sebenarnya mana poinnya gitu, lebih dalam lagi. Kemudian seperti pembahasan ini penting sih sebenarnya untuk menjadi public speaking itu menjadi hal yang sangat penting karena apa? Kita berdiri di depan banyak orang, kita harus hati-hati menyampaikan sesuatu. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang bisa menyinggung orang. Apalagi tadi sempat Oho bilang kan, Aditya bilang, ini ada media, ada digital, bisa direkam. Apapun itu bisa sampai dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya.
Nah, hati-hati jangan sampai apa yang kita mau sampaikan harusnya kan bisa memberikan pencerahan kepada orang, jadi menyinggung begitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian udah tepat ya penyampaian ketika deliverynya, tidak teriak-teriak. Karena saya sempat nanya juga sama Ustazah Wiwi ya, kenapa ya penceramah itu kok cenderung lupa, dia harus teriak-teriak gitu untuk membangun audiensnya supaya menarik gitu. Padahal tidak perlu teriak-teriak karena sudah ada mic juga kan. Kita terbantukan dengan mic itu. Tinggal saja bagaimana gimmick kita menguasai panggung dan lain sebagainya untuk performance lebih bagus lagi. Kemudian yang menjadi poin terpenting adalah ketika public speaking, ceramah itu membawa dampak besar buat kita. Ada sisi positifnya. Kalau tadi Kiai bilang novelty-nya benar. Kita butuh sesuatu hal yang baru. Oh, seperti ini. Jadi ada dampak besar, manfaat yang lebih besar lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih Sirah. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pemenang di 3 besar ya. Pemenang pasti menang semuanya kan cuman ya. Baik selanjutnya.